Indonesia memiliki segala faktor yang diperlukan untuk mencapai status sebagai salah satu kekuatan dominan di kawasan Asia. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo tetap konsisten dengan kebijakan luar negeri bebas aktif yang sebenarnya sulit untuk dipandang menguntungkan bagi kebijakan luar negeri Indonesia, dan cenderung terfokus pada kebijakan dalam negeri saja hingga saat ini. Saat ini, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini tengah menghadapi pemilihan umum pemimpin pada tanggal 14 Februari 2024. Banyak yang memfavoritkan dalam pemilihan ini adalah Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal dengan catatan kontroversial terkait hak asasi manusia. Sedangkan kandidat lainnya adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang keduanya pernah menjabat sebagai gubernur, kini berada di belakang Prabowo dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh survei-survei sebelum pemilihan dilanjutkan. Akan tetapi siapapun yang memenangkan pertarungan, mereka memperhatikan kondisi-kondisi yang disampaikan dalam video ini. Kenapa? Karena kita akan membahas 5 hal yang paling penting kenapa Indonesia dilihat sebagai the middle power yang diperhitungkan dalam dunia internasional. Yang pertama, perhatikan seberapa luasnya Indonesia. Jika kita memposisikan peta negara kepulauan yang begitu besar ini dan tanyakan, bukankah Indonesia seharusnya punya peran penting dalam dunia internasional? Populasinya tersebar di ribuan pulau, beberapa diantaranya dihuni oleh manusia, digunakan sebagai lahan pertanian atau menjadi lokasi pabrik. Kondisi geografis yang penuh tantangan ini telah menjadi pendorong bagi perkembangan layanan digital yang ada di negara ini. Jakarta sebagai ibu kota telah menjadi salah satu pusat perkembangan perusahaan teknologi paling sukses di Asia Tenggara. Kenapa? Karena hampir 4/5 populasi Indonesia memiliki ponsel pintar yang dapat menghubungkan negara ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Jokowi, panggilan akrab sebagai Kepala Negara Indonesia, juga telah membangun sejumlah fasilitas infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, bendungan, dan ratusan kilometer jalan tol yang membuatnya dapat disebut sebagai salah satu bapak pembangunan. Proyek terbesarnya adalah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan nilai 32 miliar dolar Amerika Serikat. Sebuah rencana yang kini akan menjadi tanggung jawab dari penerusnya. Aspek demografis Indonesia juga merupakan aset potensial yang sangat penting. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, hampir mencapai 300 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar konsumen yang sangat hebat. Selain itu, distribusi usia penduduk cenderung muda dengan usia 25% berada di bawah 15 tahun dan hanya 7% berada di rentang 65 tahun ke atas. Sebanyak 200 juta pemilih yang memenuhi syarat di Indonesia telah membentuk demokrasi dengan rentang usia yang cukup muda, yaitu berada di antara 15 tahun hingga 60 tahun. Akhirnya perdebatan politik menjelang pemilu tahun 2024 telah menyedot perhatian 100 juta orang, yang itu adalah anak-anak muda. Kampanye dalam politik ini sekarang lebih fokus pada isu-isu yang substantif daripada sekadar narasi kosong. Meski Jokowi belum mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7% sebagaimana yang telah dijanjikan, Indonesia telah menunjukkan kinerja ekonomi yang impresif dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara berkembang terbesar ke-6 berdasarkan PDB, jika Indonesia dapat mempertahankan momentum ini selama dekade mendatang, potensinya untuk menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia makin terbuka sangat lebar. Meskipun demikian, penerus Jokowi akan dihadapkan pada tantangan yang signifikan, terutama terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, PDB per individu di Jakarta yang telah mencapai sekitar 19.000 US dollar hingga tahun 2022, sementara di Jawa Tengah, provinsi terdekatnya, memiliki angka di bawah 3.000 US dollar. Beberapa pulau yang berada di lokasi terpencil
bahkan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dalam konteks perekonomian yang telah mencapai taraf pembangunan seperti yang terlihat di Indonesia saat ini, mencapai pertumbuhan secepat yang dijanjikan oleh Jokowi dan pendukungnya menjadi tantangan yang semakin kompleks, apalagi bagi penerus yang sedang berkontestasi untuk pemilihan 2024. Landasan ekonomi Indonesia utamanya terletak pada sektor komoditas, di mana beberapa di antaranya mengalami permintaan global yang meningkat seiring dengan transisi menuju energi terbarukan. Produksi nikel sebagai contoh yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik jauh melampaui produksi negara-negara lain di dunia. Menurut analisis The Economist pada tahun 2030, Indonesia berpotensi menjadi produsen komoditas ramah lingkungan terbesar keempat di dunia setelah Australia, Chile, dan Mongolia. Pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor untuk beberapa mineral tersebut, mendorong perusahaan multinasional untuk mendirikan fasilitas pengolahan di dalam negeri, suatu kebijakan yang dikenal sebagai hilirisasi. Indonesia berambisi untuk menjadi produsen baterai mobil listrik dengan kapasitas total yang mencapai 140 GWh pada tahun 2030. Hampir setara dengan total produksi global pada tahun 2020. Meski begitu, penemuan jenis baterai alternatif yang tidak mengandung nikel bisa menjadi kendala dalam pencapaian tujuan ini, yaitu LFP. Selanjutnya, gabungan letak geografis, skala, dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia menjadikannya sebagai panggung utama dalam persaingan antara negara-negara adidaya. Meskipun investasi datang dari Amerika Serikat dan Tiongkok, namun jumlah investasi Tiongkok pada saat ini di Indonesia jauh lebih besar. Cina datang dengan segala pinjaman dan juga ide gagasan berdasarkan kebutuhan Indonesia. Contohnya seperti hilirisasi. Nikel di Indonesia dikuasai oleh investor Cina sebanyak 90%. Bahkan hampir 90% dari semua yang dihasilkan oleh smelter yang ada di Indonesia itu diekspor ke Cina. Ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan yang tidak seimbang antara Amerika Serikat dan Cina berkaitan dengan pengaruhnya di Indonesia. Cina sekarang memiliki pengaruh yang lebih besar karena memiliki kerjasama yang lebih banyak. Tantangan yang menanti presiden berikutnya bersifat kompleks dan memerlukan pikiran yang mendalam. Pertama-tama, dalam menghadapi potensi eskalasi ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, presiden tersebut harus siap memahami dan juga menghadapi dampak yang mungkin terjadi, seperti penetapan tarif atau sanksi yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang telah menjadi mitra utama bagi Indonesia, terutama perusahaan Tiongkok. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlunya ada strategi diplomasi yang cerdas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan bilateral antara dua kekuatan besar tersebut. Sementara itu, kebijakan hilirisasi yang pada dasarnya bermanfaat bagi Indonesia di sektor nikel memerlukan pertimbangan yang cermat karena potensi untuk menjadikannya sebagai bumerang terhadap sektor lainnya. Sebagai contoh, industri tenaga surya di Indonesia mengalami hambatan karena regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, presiden yang akan datang harus menggagas kebijakan hilirisasi yang terukur dan menyeluruh untuk mempertimbangkan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi. Penting bagi presiden berikutnya untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh negara lain untuk menjaga investor asing tetap senang berada di Indonesia. Ini merupakan opsi yang menarik bagi perusahaan yang berencana memindahkan rantai pasokan mereka dari Tiongkok. Indonesia bisa masuk ke dalam global supply chains dalam hal nikel sehingga hilirisasi dapat terus diusahakan dan juga memiliki produk unggulan yang bisa untuk dinikmati oleh semua negara yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, presiden harus memiliki kebijakan ekonomi yang adaptif, memberikan insentif untuk menarik investasi, dan juga tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Dengan memahami peran kunci yang dimainkan oleh individu yang menduduki istana kepresidenan Indonesia selanjutnya, masyarakat Indonesia kita bisa menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada tingkat ekonomi nasional, tapi juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan negara ini dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang cerdas, proaktif,
dan juga menjadi penentu utama dalam menghadapi tantangan-tantangan dan membawa Indonesia menuju pencapaian potensi maksimalnya, tidak hanya dalam negeri tapi juga secara outward looking, yaitu di dunia internasional. Terima kasih telah menonton channel ini, dan saya harap kita belajar bersama dari apa yang kita lakukan. Jangan lupa untuk melakukan vote dan memberikan sumbangsih bagi Indonesia lebih baik lagi ke depannya dengan pemimpin yang juga lebih baik. Terima kasih.